Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Dan biarlah pagi hari ini kita mau bersama-sama menaikkan pujian kita bagi Allah. Firman Tuhan di dalam Mazmur 147 ayat 1 berkata, Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita mau bersama-sama datang di hadapan Allah. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu layaklah pagi hari ini kita memuji dan meninggikan Dia. Haleluya. Oh. Tuhan,
setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, karena harapanku hidupku di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku dengan tanganmu segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Padamu dengan kami mengenang kebaikanmu, segala kebaikanmu Tuhan, segala kebaikanmu dalam hidup kami. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Padamu dengan apa kami balas segala kebaikanmu.
Tuhan, biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Allah. Pujian ini menjadi syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Biarlah segenap hati kami Tuhan memuji Engkau, segenap hati kami memberikan pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami sebagai bukti kasih kami di hadapan Allah, sebagai persembahan kami di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu dengan apa Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan, kami persembahkan hidup kami bagi-Mu, karena Engkau Allah yang baik. Begitu banyak perkara dan kejadian yang ajaib yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami membawa korban syukur kami yang terbaik bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami tahu Kau sudah menebus hidup kami. Kau sudah menetapkan kami menjadi anak-anak kesayangan. Dan kami percaya dimanapun Tuhan tempatkan kami, di situ ada mujizat demi mujizat terjadi. Di situ terjadi Tuhan. Kami membawa perubahan demi perubahan. Haleluya. Yes. Oh.
tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa Tuhan. Kau sediakan bagi kami Tuhan di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya. Oh yes, haleluya, haleluya. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, kita percaya bahwa Tuhan akan membuat kita menjadi agen-agen pembawa perubahan, karena mujizat Tuhan selalu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anaknya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hati kami haus, hati kami rindu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau berkarya bagi setiap kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau nyatakan apa yang menjadi isi hatimu, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami hanyalah hamba-hamba-Mu. Terjadilah seperti yang Engkau mau di dalam hidup setiap kami. Kami percaya ketika Engkau berfirman bagi kami, maka firman itu yang menjadi kekuatan, firman itu menjadi rema, dan firman itu yang akan membuat kami kuat. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Seperti rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari katakan sekali lagi. Seperti nusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu.
Kau segalanya bagi Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Memelihara dan Membangun Kesehatan Rohani dan Jasmani di Masa Pandemi. Bapak Ibu Saudara, kita semua sedang melewati dan berada di masa-masa pandemi ini. Dan masa pandemi ini sungguh menyulitkan kita semua. Tidak ada yang bahagia dengan pandemi. Ya, semua kita mengalami dampaknya. Tapi tunggu dulu, firman Tuhan akan mengajar kita banyak hal di masa-masa pandemi ini. Amin. Pasti ada banyak kesaksian di Bapak Ibu semua di rumah bagaimana pandemi ini mengajar kita tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi pada saat ini kita khusus belajar bagaimana kita memelihara dan membangun kesehatan jasmani kita dan juga kesehatan spiritual atau rohani kita di masa-masa sulit ini. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan bahwa kesehatan fisik itu perlu. Kalau kesehatan fisik kita baik, terpelihara dengan bagus, pasti kita bisa menjalani kesehatan spiritual juga. Jadi kalau kesehatan rohaninya diutamakan, lalu fisiknya nggak sehat, ya susah juga. Oleh karena itu saya coba menyampaikan tuh. Yang pertama adalah bagaimana hidup di masa pandemi ini dalam menjalani pandemi virus corona ini, tapi jasmani kita tetap terpelihara dan justru kita bisa membangunnya dengan baik. Amin? Iya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa pandemi ini di Indonesia sudah begitu dahsyat ya, cukup banyak, dan di Jawa Tengah juga demikian, termasuk di Kabupaten Semarang. Ada banyak yang terkena virus corona ini dan banyak yang meninggal. Dan baru-baru ini juga keluar berbagai kebijakan-kebijakan mulai dari semi lockdown atau yang disebut dengan PSBB. Ya, PSBB kita tahu singkatannya adalah pembatasan sosial berskala besar. Dan kemudian bergerak lagi, sekarang ini mulai beberapa bulan kita masuk di new normal life. Apa itu new normal life? Akan saya sampaikan nanti sekilas. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita di masa pandemi ini tetap sehat, tetap bisa menjalani aktivitas kita sehingga spirit kita juga tidak terganggu. Tidak usah yang repot-repot Bapak Ibu. Ada banyak orang berpikir ini pandemi ini gimana ya? Aku kok sulit ya? Aku berhenti kerja. Aku mengalami masalah besar. Ya, kita mengakui semua kita ngalamin itu. Tetapi bukan berarti kita tidak sehat. Kita harus sehat. Lalu orang berpikir gimana ya caranya? Panik orang. Orang berbondong-bondong. Orang melakukan banyak hal karena panik, cemas, khawatir dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sederhana sekali. Asal Bapak Ibu bisa menangkapnya. Saya boleh sampaikan ada 3 hal penting yang Bapak Ibu harus lakukan di rumah. Yang pertama, Bapak Ibu harus memakai masker. Masker itu wajib dipakai ketika ada di luar rumah. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Sederhana bukan? Cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Puji Tuhan, masyarakat mulai mendengar.
mulai bergerak, mulai melakukannya. Yes, itu benar sekali. Dan dulu kami begitu kesulitan untuk mengajar masyarakat agar hidup seperti itu. Perilaku hidup bersih sehat, salah satunya adalah cuci tangan pakai sabun. Tapi sekarang di depan semua rumah orang ada air, ada sabun. Dan kita bisa cuci tangan pakai sabun di pasar-pasar, di Indo Store, di Super Indo ada, di mana-mana, di toko-toko, di depan toko, di puskesmas itu CTPS semuanya. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu harus menjaga jarak. Itu disebut dengan physical distancing. Menjaga jarak 1-2 meter. Itu saja Bapak Ibu. Memeliharanya itu saja. Jadi kita melakukan 3 hal tersebut itu cukup standar dan saya yakin kita tidak akan terserang virus corona. Amin. Lalu hal yang lainnya Bapak Ibu tentu pastilah makan sayur, makan buah, tidur cukup, nggak usah stres, tidak usah takut, tidak usah panik. Itu untuk kesehatan kita. Dan di samping itu Bapak Ibu harus melakukan yang namanya berjemur. Ada yang berjemur di sini setiap hari, saya tidak pernah luput berjemur untuk mendapatkan vitamin, ya, vitamin D, ubah nanti menjadi vitamin D, kebutuhan kita untuk kesehatan jasmani kita di masa pandemi ini. Lalu bagaimana kita membangunnya? Sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu, dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 13. Amsal 4 ayat 13, di sana dikatakan bahwa berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh pemerintah kita adalah didikan. Amin. Itu semua arahan, itu semua didikan. Jangan melepaskannya. Nah, kalau kita melepaskannya, kalau kita cuek, kalau kita tidak peduli, kemungkinan besar kita bisa sakit. Jadi sebenarnya sederhana aja Bapak Ibu. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah didikan tersebut, karena dialah hidupmu. Jadi untuk hidup sehat itu harus kita punya pendidikan. Nggak usah baca buku yang banyak-banyak, nggak usah baca buku, nggak usah. Didikan dari pemerintah kita sudah ada, arahan-arahan sudah ada, kita tinggal melakukannya saja. Lalu kemudian kita bisa mengembangkannya tentu dengan secara spiritual. Bagaimana kita bisa mengembangkan kesehatan kita ada hubungannya dengan kesehatan spiritual kita. Amin saudaraku. Kesehatan spiritual kita ini perlu dipelihara. Saya melihat sesuatu apabila dipelihara, itu namanya di-maintain, dijaga. Nah, bagaimana kita bisa membangun, mem-build up, membuat sesuatu lebih menaik, meningkat tanpa memeliharanya, itu nonsense. Oleh karena itu, memelihara di sini adalah sangat firman Tuhan, sangat alkitabiah. Lalu kemudian kita bisa mengembangkan dan membangunnya. Tadi Amsal 4 ayat 13 sudah didukung. Sekarang mari kita buka Yudas 1, Yudas pasal 1 ayat yang ke-21 Bapak Ibu. Jangan lupa di rumah membuka Alkitabnya, nggih. Yudas 1 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saya ulangi, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya lebih keren Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus memelihara cinta, kasih kita kepada Tuhan. Begitulah cara kita memelihara kesehatan spiritual kita. Kesehatan spiritual itu sangat mendasar, sangat penting, sehingga kita bisa mengikuti pandemi itu berjalan dan kita bisa melewati badai tersebut. Tanpa spirit yang kuat, tanpa kesehatan rohani yang kuat, kita tidak bisa Bapak Ibu. Jadi berpeganglah, peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Demikianlah cara kita memelihara kesehatan spiritual kita. Artinya apa? Kalau kita
berpegang pada kasih Allah, kan beres Bapak Ibu, betul? Kalau kita terus melekat pada kasih Allah, kita nggak bisa hidup keluar kemanapun tanpa kasih Allah. Ya, di dalam Mazmur dikatakan kasih Allah itu bagaikan pagar dan tembok yang mengelilingi kita. Jadi kasih Allah itu cukup bagi kita untuk membuat kita terpelihara kesehatan spiritual kita. Itu penting sekali. Lalu kemudian saya teringat satu peristiwa Bapak Ibu, di mana Nabi Nuh dalam Kejadian 7 ayat ke-7, di sana kita boleh melihat bagaimana Nabi Nuh diberikan perintah oleh Tuhan dan dia melakukannya taat total 100%. Pada saat itu dia diejek, dia diketawain oleh orang-orang. Ih, kenapa ini orang semuanya cuaca baik kok malah bangun bahtera gede lagi? Tapi dia taat. Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa Nabi Nuh dan keluarganya terlockdown, mengalami juga yang namanya PSBB, katakanlah demikian, terlockdown. Nah, yang menarik di dalam pasal ini adalah ayat yang ke-7. Saya bacakan pada Bapak Ibu semua, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Terjadi lockdown. Nabi Nuh sudah membangun bahtera. Lalu kemudian Allah memerintahkan sesuatu kepada Nuh dan Nuh melakukannya. Salah satu langkah-langkah yang dilakukan Nuh adalah masuk ke dalam bahtera tersebut. Lihatlah kata-kata dalam ayat ini, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Kata yang saya garis bawahi di sini Bapak Ibu adalah bersama-sama. Keren bukan? Ayo semua dulu berkata, bersama-sama. Bersama-sama itu artinya begini. Sekarang pemerintah kita menghimbau terus pakai masker, tapi tidak bersama-sama. Ada banyak golongan-golongan usia, terutama orang-orang milenial, orang-orang muda, itu nggak pada pakai masker. Itu artinya nggak bersama-sama. Pasti ini PR besar buat pemerintah kita. Dan kalau pada saat itu anak-anakmu tidak bareng, tidak bersama-sama ke bahtera itu, bisa kebayang bukan? Kayak apa yang terjadi? Nah, kata-kata yang keren saya anggap di sini adalah bersama-sama. Artinya apa? Mereka satu hati, mereka ada unity, masuk ke dalam bahtera itu dan melakukan bersama-sama perintah Tuhan. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang difirmankan Tuhan. Pasti Nuh memimpinnya dan mereka bersama-sama. Nah, ini yang paling luar biasa saya pikir Bapak Ibu Saudara, bersama-sama ini harus diterapkan di tengah keluarga kita. Amin. Bersama-sama kita bisa. Apapun yang menjadi masalah, ketika kita bersama-sama tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu sulit. Dari sini kita harus terapkan. Kalau kita bersama-sama, doa bersama-sama di rumah, menyembah Tuhan bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama. Keren sekali di GBI Kana, di gereja kita, tiap jam 21, jam 9 malam, kita berdoa sama-sama, bersama-sama. Di sana di dalam doa-doa kita ada anak kecil yang berdoa, ada anak remaja yang berdoa, ada mbah-mbah yang berdoa, ada suami istri yang berdoa. Oh, luar biasa. Bagaimana cara Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga kita? Kata kuncinya adalah bersama-sama. Dan Tuhan berkata, Tuhan memberkati di mana ada kerukunan. Amin. Apabila ada satu keluarga yang rukun bersama-sama, maka berkat Tuhan turun atas mereka. Demikian juga ketika kita memelihara spirit kita, rohani kita dengan bersama-sama dengan pemerintah. Makanya kita doakan selalu pemerintah kita, ya, Pak Jokowi dan seterusnya sampai ke bawah. Kita berdoa buat Bapak Ibu Gembala kita, buat gembala-gembala sidang, buat hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini, buat bapak-bapak yang ada di rumah tangga, buat ibu-ibu, buat anak-anak, buat cucu-cucu, buat mbah-mbah, siapapun, bersama-sama kita kerjakan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Saya percaya maka akan terjadi gerakan Allah di tengah keluarga kita.
Gerakan bersama-sama ini harus dikembangkan Bapak Ibu, harus terus dipupuk sekalipun pandemi datang. Saya percaya sekali kalau pandemi ini sebenarnya mengajar kita banyak hal, amin. Mengajak kita untuk bersama-sama. Dahulu gak pernah doa bareng, dahulu gak pernah nyanyi bareng, boro-boro, dahulu gak pernah menyembah bareng. Tapi sekarang mau tidak mau karena stay at home, karena kita mendengarkan firman Tuhan, karena kita mendengarkan arahan dari gereja kita, mau tidak mau kita menjadi bersama-sama dalam berdoa, dalam menyembah Tuhan, dalam membaca firman Tuhan. Ini terjadi dan ini akan dipulihkan oleh Tuhan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita tidak boleh panik. Orang yang menyembah Tuhan tidak panikan. Orang yang membaca firman Tuhan pasti tenang. Orang yang memuji Tuhan itu jauh dari yang namanya menyalahkan orang, jauh yang namanya mencari kambing hitam, menyalahkan pemerintah, menyalahkan si A, si B, si C. Itu tidak ada. Ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, secara bersama-sama kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada menyalahkan, tidak ada mengkambing hitamkan, jauh dari panik, karena panik itu tidak menemukan apapun, apalagi takut. Takut minggu lalu sudah dikatakan oleh firman Tuhan, takut itu datang dari iblis. Amin saudaraku. Nah, oleh karena itu, langkah-langkah yang harus kita kerjakan di samping menjaga kebersamaan adalah terus kita menempel dengan Tuhan. Itulah arti kebersamaan kita. Nah Bapak Ibu, jangan lupa juga untuk kesehatan jasmani kita tidak luput dari memperdulikan dan memperhatikan orang lain. Amin. Jadi ketika kita menjaga kesehatan kita, artinya tidak aku sehat, keluargaku sehat, tidak cukup. Tapi juga kita harus peduli pada orang lain, kesehatan orang lain, peduli pada orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita harus berdoa. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Berdoa itu seperti ini Bapak Ibu. Berdoa itu adalah ketika kita tidak mengerti Tuhan, kita tetap percaya. Bagi saya itulah arti doa yang dalam. Nggak ngerti kenapa pandemi ini datang dan sampai kapan akan pergi, itu bukan urusan kita. Tetapi ketika Tuhan belum menjawab, belum berbicara, kenapa pandemi seperti ini, kenapa pandemi datang, dalam ketidakpercayaan saudara terhadap situasi yang sulit ini, dalam kebingungan kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita tetap menaruh percaya kita di dalam doa kepada Tuhan. Itulah hal yang luar biasa menurut saya untuk membangun spiritual kita selama pandemi. Bahkan setelah pandemi lewat pun, berdoa itu adalah menjadi nafas bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, bagaimana kita membangun kesehatan spiritual kita atau kesehatan rohani kita? Tentu saja harus ada upaya membangunnya, ada upaya, ada usaha-usaha yang dilakukan. Dalam firman Tuhan, Yesaya 30:15, di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, Bapak Ibu, ini artinya dalam sekali. Kalau kita mau membangun kesehatan rohani kita, harus ada upaya untuk bertobat. Dalam kesempatan masa pandemi ini adalah sangat bagus untuk kita melakukan refleksi dalam hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan yang melukai hati Tuhan, yang membuat Tuhan berduka, maka inilah saatnya kita bertobat. Itu adalah upaya membangun kesehatan spiritual kita. Bagaimana kita bertobat? Hanya Bapak Ibu yang tahu. Bertobat itu artinya meninggalkan dari perbuatan jahat kita, dari perbuatan di mana kita meninggalkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, membuat Tuhan berduka. Kita berbalik saja, berbalik 180 derajat. Artinya kalau dulu kita tidak menyembah Tuhan,
inilah waktunya kita menyembah Tuhan. Dulu kita nggak pernah memuji-muji Tuhan, ya sekarang adalah waktunya untuk memuji-muji Tuhan. Dulu nggak pernah doa yang namanya doa sungguh-sungguh, inilah saatnya kita berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh itu adalah upaya kita untuk melakukan pembangunan atas kesehatan spiritual kita. Spirit kita akan mengalami sesuatu, akan mengalami perubahan, pasti saudaraku. Dan di sini dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam. Di sini diam itu bukan pasif. Di sini diam itu bukan duduk manis, tidak. Tapi di sini dengan bertobat dan tinggal diam, tenang, merenungkan firman Tuhan. Diam di sini adalah diam di kaki Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Segala sesuatu yang dibangun itu harus kuat, Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya membangun itu lemah, itu nggak membangun, tapi harus kuat. Satu bangunan kalau dibangun nggak kuat pasti runtuh. Spiritual kalau nggak dibangun pasti runtuh. Nah, bagaimana kita menjadi kuat? Adalah percaya. Kekuatan kita itu letaknya di percaya kita. Percaya bahwa pandemi ini gak pernah membuat saya down. Itu namanya percaya, tinggal percaya. Pandemi ini tidak akan meruntuhkan atau menghilangkan suatu apapun dalam hidup kita, kecuali hal-hal yang buruk. Tadi bertobat. Itu yang saya anggap namanya membangun. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mau melakukan ini, bersama-sama kita melakukan ini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan ini apabila dikerjakan, dilakukan bersama-sama. Mungkin kalau pertobatan adalah pribadi, tapi kalau semua pribadi melakukan ini, keren banget satu keluarga itu. Amin Bapak Ibu. Dan ayat yang lainnya saya mau bacakan kepada Bapak Ibu, 3 Yohanes 1 ayat 2. Di sana dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini doa luar biasa. Ini satu himbauan atau satu pernyataan yang baik sekali buat kita semua. Satu doa ini, semoga Bapak Ibu, semoga saya, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, baik itu jasmani maupun spiritual. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Oh, ini saya aminkan Bapak Ibu Saudara. Saya aminkan agar spirit saya tidak mandek, spirit saya terbangun. Bapak Ibu, saya mau mengulas kembali agar kita kuat dalam mengingat dan mempraktekkan tentang new normal. Ya, jadi kalau new normal itu berbicara bukan berarti kita lepas masker bareng-bareng, hore, sudah normal. No. New normal itu adalah satu keadaan yang baru, yang dimana di dalamnya ada tatanan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menyikapi pandemi ini dalam keseharian kita. Itu adalah new normal. Sayangnya di Jawa Tengah hanya satu kabupaten yang dihimbau atau dinyatakan bisa melakukan new normal life, yaitu kota apa Bapak Ibu? Tegal. Ya, tetapi saya percaya kedepannya ini nanti mudah-mudahan, dan ini doa kita semua, supaya kita bareng-bareng akan melakukan new normal life. Ya, jadi saya tadi sudah di awal mengatakan bahwa new normal life bukan berarti kembali seperti kita belum mengalami pandemi. Tidak. Tapi kita bisa melakukan di berbagai sektor kegiatan kita, di kesehatan, di pekerjaan sehari-hari,
bersosial, beragama, beribadah, dan yang lain-lainnya itu, kita bisa lakukan itu kembali, tapi dengan satu catatan. Ada tatanannya, yaitu tetap memakai masker. Untuk usia yang 60 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, itu wajib memakai masker bedah. Ini yang terbaru dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. Mbah-mbah atau opung-opung yang udah usia 60 tahun, dulu dikatakan masker apa aja boleh. Baru-baru ini keluar bahwa usia 60 tahun ke atas memakai masker bedah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Ayo amankan, ayo bantu mbah-mbah kita. Kalau ada rezeki, kita membeli masker bedah. Kenapa masker bedah, Bu Dona? Karena di banyak negara, termasuk di bangsa kita, termasuk di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, itu physical distancing belum jalan dengan baik. Lihat saja pasar-pasar masih bergerombol, lihat saja terminal masih bergerombol, lihat saja di mana-mana tempat remaja-remaja masih bergerombol. Beberapa waktu yang lalu saya olahraga 3-4 kali dalam seminggu. Kami berolahraga, ketemu orang-orang muda yang mereka tidak memakai masker dan mereka bergerombol, tidak mengatur jarak. Jadi artinya mereka tidak melakukan yang namanya bersama-sama seperti Nabi Nuh. Padahal ini harus kita kerjakan bersama pemerintah kita. Dan yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa bila kita tidak bisa melakukan physical distancing, maka apabila ada orang tua yang usia 60 tahun ke atas, itu wajib memakai masker bedah. Ini yang terbaru keluar dari WHO. Jadi saya harap kita semua bisa mengerjakan ini dan melakukannya. Dan tolong yang muda-muda perhatikan opung-opung kita atau Mbak Kakung, Mbak Putri kita yang ada di rumah. Dan kemudian jangan lupa, anak-anak di atas 2 tahun wajib memakai masker. Ya, jadi memakai masker ini ada ketentuan. Masker dipakai itu adalah dari hidung sampai ke dagu. Banyak orang memakai masker adalah cuma menutup mulutnya saja. Tapi yang benar adalah menutup hidung dan sampai ke dagu. Nah, banyak orang berkata, Bu Dona, kalau memakai masker itu sesek. Ya, di awal iya. Di awal perlu adaptasi. Tapi kemudian, beberapa waktu kemudian, maka tubuh kita itu mengalami atau melakukan adaptasi terhadap memakai masker tadi, Bapak Ibu. Don't worry, kalau Bapak Ibu membiasakan, nanti jadi terbiasa. Nah, memakai masker itu seperti apa? Apakah di rumah juga memakai masker? Tidak perlu, karena kita tahu orang-orang di rumah kita. Tapi dokter yang berhubungan dengan pasien-pasien mungkin perlu memakai masker di rumah. Tapi untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, tidak usah. Di rumah, perhatikan keluarga kita. Bila sehat-sehat saja, tidak ada gejala, tidak ada sesuatu yang mencurigakan, tidak usah pakai masker. Tetapi ketika kita keluar dari rumah kita, jangan lupa pakai masker. Dan untuk mbah-mbah 60 tahun, bekali dia masker bedah. Nggak ada, Bu Dona, masker bedah mahal, nggak kelihatan. Belinya di mana? Oke lah, paling tidak harus memakai masker kain. Catatan penting ya. Tapi kalau ada masker bedah, silakan diberikan atau dibekali mbah-mbah kita untuk memakai masker bedah. Saya akan mengulangi sekali lagi, Bapak Ibu, bahwa dalam menghadapi pandemi ini, Bapak Ridwan Kamil, Bapak Ibu tahu ya, saya coba meminjam istilah-istilah yang dipakai dan ini sudah menasional. Loh, siapakah aku di era COVID-19 ini? Di awal kita memang ketakutan, betul ya? Takut, panik. Waduh, ini gimana? Takut mati, banyak dokter yang mati, banyak orang yang meninggal. Aduh, gimana ya? Takut. Ya, memang. Pertama-tama adalah kita ada di zona ketakutan, sering mengeluh, ya. Kemudian ada apa-apa share. Lalu kemudian kita mudah marah, mudah emosi, beli stok masker yang banyak, obat berlebihan, makanan berlebihan. Ada istilahnya ya, apa namanya? Boleh bayin ya. Ya, apapun itu istilahnya, tapi mencoba membeli barang-barang, stok makanan banyak-banyak untuk persediaan. Padahal itu tidak perlu. Oke, itu di zona ketakutan di awal-awal. Tapi kemudian Bapak Ibu, kita
harus keluar dong dari zona ketakutan tersebut. Kita harus mulai melangkah kepada zona belajar. Zona belajar itu di mana stop belanja berlebihan. Sekarang saya udah secukupnya saja belanja. Mulai mengenal emosi diri sendiri. Apakah pandemi ini akan memakan saya, memakan karakter saya? Apakah pandemi ini akan mengubah hidup saya? Apakah pandemi ini akan membuat saya berubah secara total? Saya bukan Donna lagi yang seperti dulu. No, kita harus belajar, mengerti, mengenal emosi kita, dan kita tidak perlu dirubah oleh si pandemi itu sendiri. Stop membaca berita yang membuat cemas, tidak penting. Ya, kemudian mulai menerima kenyataan. Mulai kita memahami, oh COVID itu seperti ini, oh harus pakai masker dan seterusnya. Menyadari situasi dan berpikir untuk bertindak. Stop share info yang dari medsos yang tidak jelas kebenarannya. Menyadari bahwa semua pihak berusaha untuk melakukan yang terbaik. Pemerintah mulai dari pusat sampai kepada Pak RT berusaha melakukan yang terbaik buat masyarakat seutuhnya. Dan yang terakhir adalah kita harus bertumbuh, kita harus membangun. Ya, kita harus ada di zona bertumbuh. Seperti apa itu zona bertumbuh? Berterima kasih dan mengapresiasi orang lain. Menjaga emosi tetap bahagia dan menyebarkan optimisme. Mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Yes, itu harus. Lalu mempraktekkan kesabaran, keheningan, menjalin relasi, dan kreativitas. Tidak menutup kemungkinan di zaman pandemi ini orang lebih kreatif. Amin. Orang akan lebih cerdas, orang akan bisa mengalami namanya quantum leap, lompatan yang tinggi. Kenapa tidak? Allah kita Allah yang maha besar, penuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau tadi di masa kepanikan, zona kepanikan, kita menyayangi diri sendiri. Sekarang enggak dong, kita harus bertumbuh, menyayangi semua orang, menyayangi diri sendiri, tapi juga menyayangi orang lain. Hidup di saat ini dan fokus ke masa depan, tidak menyesali masa lalu dan tidak terlalu khawatir dengan masa depan. Menggunakan bakat dan kemampuan bagi anak-anak muda untuk mereka yang membutuhkan. Kita gunakan bakat kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Lalu kemudian kita mulai memikirkan orang lain dan bagaimana membantunya. Dan puji Tuhan, di gereja kita ini terjadi. Sekarang kita sudah sampai di session ketiga untuk membantu melakukan bantuan-bantuan sosial kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu semua yang ada di rumah tidak lagi di zona ketakutan. Kita harus ada di zona belajar dan ada di zona bertumbuh. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang maha baik, Bapa yang mulia. Pada kesempatan ini hamba-Mu bersyukur telah membagikan kebenaran firman-Mu bagi jemaat-Mu dimanapun berada, khususnya yang ada di rumah. Kami percaya Engkau ada di mana-mana tempat, Engkau ada di rumah kami, Engkau ada di hidup dan di hati kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami sudah belajar tentang bagaimana memelihara dan membangun kesehatan spiritual dan kesehatan jasmani kami, sekalipun kami ada di pandemi coronavirus ini. Bapa, hamba berdoa kepada saudara-saudaraku yang ada di rumah, kiranya kasih karunia-Mu ada di hidup mereka, mengalir di hidup mereka, sehingga mereka dapat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami di rumah membangun segala sesuatunya yang akan membangun rohani kami. Bersama-sama berdoa, bersama-sama menyembah, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama mencintai kebenaran firman Tuhan, bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama dan bersatu hati dalam menghadapi pandemi ini, bahwa pandemi ini tidak akan memakan satu apapun dalam hidup kami, tapi justru di dalam masa pandemi ini kami akan naik seperti burung Raja Wali ya Tuhan. Kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau. Sementara kami menjaga jasmani kami tetap sehat, tetapi juga kami akan menjaga spiritual kami tetap dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau hidup kesehatan rohani kami dijaga oleh Tuhan dengan cara hidup dekat dengan Tuhan. Biarlah semua jemaat-Mu yang ada di rumah mengasihi Tuhan tanpa kecuali, tanpa dibatasi oleh waktu,
mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap peduli dengan orang lain, bersatu di tengah keluarga kami. Bersama-sama kami bisa melakukan semuanya bersama-sama dengan Tuhan pula. Kami akan melalui pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik karena Engkau menyediakan firman-Mu yang hidup bagi kami saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami yang ada di rumah, yang ada di gereja, yang ada di mana-mana tempat. Engkau sudah memberkati kami. Dimuliakanlah Tuhan, terpujilah nama-Mu dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang, masih dalam ibadah secara online. Pada tanggal 21 Juni, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah bersama melalui Radio Sahabat Sejati di 107.7 FM atau melalui live streaming di sahabatsejati.radio12345.com, atau Bapak Ibu juga bisa mengikuti lewat FB GBI Kana dan atau YouTube di GBI Kana Ungaran pada pukul 8 pagi dan ada siaran tunda pukul 5 sore. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kita naikkan doa sehingga kita boleh merasakan akan jamahan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada, biarlah semakin hari boleh semakin setia, semakin hari boleh semakin mengenal akan Engkau ya Tuhan, dan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami berdoa saat ini untuk jemaat-jemaat yang sakit. Oleh darah-Mu Tuhan, oleh kuasa-Mu, mereka sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan yang dari Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pekerjaan di hari-hari ini. Tuhan yang akan memberikan. Kami juga berdoa untuk setiap permasalahan yang dihadapi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada. Dan Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan bangsa negara Indonesia ini Tuhan, untuk Bapak Presiden Pak Jokowi, Tuhan yang pegang hidupnya, Tuhan memberikan hikmat akal budi untuk memberikan peraturan-peraturan, untuk membuat peraturan-peraturan yang ada supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang memproteksi hidupnya ya Tuhan. Kami berdoa aparat-aparat yang ada dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah supaya semuanya boleh bersatu. Bapak, kami menyerahkan juga untuk medis, para medis yang bekerja dimanapun mereka berada, mereka di garis depan. Tuhan juga memberikan proteksi kepada mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk Indonesia ini, Indonesia boleh sehat, Indonesia sejahtera, Indonesia penuh dengan damai sejahtera, karena semuanya oleh karena Tuhan yang turun campur tangan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Bapak, kami bersyukur anugerah-Mu besar luar biasa buat setiap kami. Kami tahu bersama dengan Tuhan kami dapat mengalami perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih, apa yang tidak mungkin bagi manusia, di dalam Engkau selalu
ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kekasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selamanya. Tuhan memberkati pada saat kau bekerja. Tuhan memberkati seluruh keluargamu. Dan Tuhan membawa hidupmu jadi seorang yang berhasil dan beruntung sepanjang hari. Haleluya. Katakan amin.